Kenapa di negara kita itu banyak ya saudara-saudara kita yang Islam, ya, Jumatan, ya sering umroh, ya haji, ya begitulah kelihatannya, tapi kok ya korupsi, ya arogan dan sebagainya gitu. Ya. Nah, itu karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, Bang Jainuddin juga dengan Mas Eko. Nah, sahabat beriman, saya mau bercerita nih secara pribadi mungkin. Secara pribadi. Serem banget nih, masalahnya ngeri-ngeri sedap juga nih. Pak Ustadz ini kan kadang-kadang ya Pak Ustadz ya, pengen juga saya lah langsung aja ya, pengen juga punya uang banyak seperti itu ya Pak Ustadz ya. Pengen uang banyak gimana ya caranya? Kadang-kadang ngubungin temen gitu kan, ngubungin temen di tempat kerjaan dulu. Maksudnya ngapain? Kan ya pengen lah ada yang mencari proyek hubungi teman tuh, kira-kira ada nggak yang bisa dimainkan lah di sana gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang katanya susah juga mainkan yang gitu-gitu Pak. Maksud saya yang dulu sering kita mainkan ya, saya mainkan itu kayak ya misalnya dalam satu kolom, ini kan kontraktor Pak ya, Pak Ustadz ya. Kolom tuh apa sih? Kolom itu loh, kolom apa namanya itu? Tiang ya. Dalam satu tiang ada besi misalnya 16, kita kurangi 3 lah, kan lumayan itu seperti itu. Nah, ini mau mencoba lagi seperti itu Pak Ustadz. Cari teman di proyek, teman proyek bilang katanya udah susah karena efisiensi dan lain sebagainya. Kadang-kadang pengen juga lagi gimana ya caranya nih nyuri di mana seperti itu. Ada juga perasaan takut gitu ya berbuat dosa gitu Pak Ustadz. Itu boleh nggak seperti itu, apa memang sebegitu yang harusnya itu? Gimana itu Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala harus punya rasa takut kepada Allah Ta'ala untuk mau melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Itu harus, atau maksiat. Itu harus, karena apa? Itulah salah satu pegangan kita. Jadi kerjakan hanya yang baik-baik aja dan niatkan karena Allah Ta'ala. Dan bagaimana caranya kita itu mengendalikan diri kita. Kuat untuk tidak melakukan. Kuat untuk tidak melakukan. Cukup sebenarnya satu kalimat. Di sebelah kiri kita itu ada malaikat atid, udah itu aja. Yang siap mencatat apa aja, mau pikiran jelek, mau perilaku jelek, mau perilaku menyimpang, mau maksiat, mau nyuri, mau apa saja, di situ atid itu siap mencatat. Nah, kalau kita berpikir bahwa malaikat atid ini akan mencatat setiap perbuatan dosa kita, ya sudah, berhenti aja. Kalau umpamanya kamu sudah tahu di tempat-tempat itu tempat lahan yang licin untuk berjalan melakukan hal-hal yang itu tadi ya maksudnya. Iya, bisa menggembungkan dompet istilahnya. Ya, kamu harus punya rasa takut bahwa nanti kalau kamu lakukan itu lagi ya masuk lagi seperti itu. Uang nanti yang kamu jalanin, kamu berikan ke istrimu, ke anak-anakmu, akhirnya makan harta-harta yang haram seperti itu. Jadi bukan cuma itu tok, nanti kamu punya kelebihan, main-mainlah, umpama, ini hanya umpama ya. Kamu main dengan perempuan, umpama, ini hanya umpama. Ya. Nah, ini sebenarnya ya efek dari sesuatu perbuatan-perbuatan tidak baik. Minum-minuman keras,
kemudian mulai nggak pulang, mulai yang aneh-aneh aja dah. Uang itu udah nggak dipergunakan untuk yang lain-lain. Kalau kamu punya prinsip, wah uang ini nyuri berarti uang panas, berarti saya pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik sekalian, kan gitu ya, tidak boleh juga seperti itu. Pak Ustadz, sebenarnya yang menyebabkan tergelincir itu nafsu keinginan atau ada godaan-godaan setan itu maksudnya? Ya nafsu itu sendiri kalau yang tidak baik kan setan juga sebenarnya. Iyalah. Berarti setan ada di dalam diri manusia. Iya, bentuknya itu, nafsu tidak baik. Nah ini yang harus kita ketahui dan sadari, bahwa belajar untuk takut melakukan dosa itu memang harus. Jadi mau enggak, di situ akhirnya kan tertib nanti. Mulai nanti hidayah diberikan. Enggak mau melakukan dosa, tetapi dia mulai tobat. Dan dari tobat itu nanti beri hidayah lagi lebih bagus, sehingga akhirnya faham, sehingga mau ini udah nggak ada kerentak lagi hatinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah itu memang harus belajar. Jadi kenapa di negara kita itu banyak ya saudara-saudara kita yang Islam, ya Jumatan, ya sering umroh, ya haji, ya begitulah kelihatannya, tapi kok ya korupsi, ya arogan dan sebagainya gitu. Ya. Nah itu karena apa? Ya begitu, karena karena dia nggak kenal Allah, taunya cuma sholat gitu loh istilahnya. Dan taunya itu nanti kalau mamanya berbuat dosa, nanti pakai amalan ini hilang semua dosanya lah. Karena akhirnya dia berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Ya kan gitu ya. Ya seperti itu. Harus punya rem untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak baik, itu harus direm lah istilahnya. Rem, maaf Pak Ustadz, rem yang paling utama yang harus dilakukan oleh seseorang apa Pak Ustadz supaya dia takut melakukan dosa itu Pak Ustadz? Kalau yang namanya instan nggak ada. Wah. Semua itu tetap bergulir tergantung pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nggak bisa namanya instan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk terus kamu sholat setahun terus dapat rahmat, itu akan, menurut saya akan sulit. Yang kamu dapat itu biasanya hidayah. Gitu. Seperti itu. Nah kalau mamanya saya tertib, kayak dulu saya tertib 2 tahun saya rajin ibadah, saya betul-betul serahkan sama Allah, kok rezeki saya kok ditingkatkan sama Allah, lah itu bonus saja. Bonus agar hatimu tenang. Tapi ingat ya, rezeki itu ujian. Emang tenang hatimu, kan gitu. Bisa sebagian nanti ke rumah, biasa sebagian ke rumah. Rumah yang lain maksudnya. Kan gitu maksudnya, gitu loh. Pak Ustadz, kalau misalnya gini nih, sama istri ini misalnya, nanti ngomong sama istri, tolong nanti kalau saya marah-marah kamu ingetin, itu bisa juga menjadi jalan untuk agar tidak berbuat dosa Pak Ustadz? Boleh, bagus itu. Cuma kalau diingetin mau enggak? Ya artinya kan karena ini satu ilmu harus kita aplikasikan benar-benar. Kalau mau boleh, terjerumus boleh, bagus, boleh. Cuma yang diingetin mau enggak? Nah itu dia juga itu juga masalah. Jadi karena niatnya kan baik juga sebenarnya. Ya, niatnya baik, kalau diingetin, aku udah tahu, tapi marah gitu. Gimana gitu? Kalau kepada teman misalnya gitu, Pak, tolong nanti saya diingatkan. Ini masih di dunia loh ya, bukan di. Seperti itu juga bisa Pak Ustadz? Bisa, boleh, itu baik kok. Ya. Iya. Nah ini tergantung yang disuruh ngingetin atau yang diingetin, jadi gitu lagi kembalinya Pak Ustadz. Iya benar. Itu lagi sadar kalau ngomong itu. Tapi pas lagi marah diingetin tambah marah. Marah dia. Jawabnya udah tahu. Karena kalau udah di akhirat kan nggak bisa lagi gitu ya. Nggak bisa. Minta tolong diingetin mah nggak bisa. Di akhirat itu sudah tidak ada. Akhirat itu sudah eksekusi. Sudah eksekusi. Nggak ada amalan-amalan. Nggak ada amalan-amalan bisa dikerjakan. Itu saling tolong. Nggak ada. Nggak ada saling tolong di akhirat itu nggak ada. Adanya itu cuma syafaat dari Rasulullah, hanya itu tok. Kesempatan itu cuma semasa hidup di dunia ini aja. Kesempatan itu semasa hidup di dunia. Nah itu gunain dengan baik-baik, beneran. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya kita ditolong oleh Rasulullah sehingga kita masuk Islam. Iya, kerjakan semua
syariat-syariat Islam semampu kita dengan tidak melanggar perintah-perintah Allah, kan begitu aja. Jakan aja perintah Allah, belajar untuk tidak melanggar perintah Allah, kan begitu ya. Jadi yang dilarang ya belajar untuk tidak dikerjakan, seperti itu. Ya belajar, semuanya kan belajar. Jadi semua adab-adab itu harus dipelajari, bagaimana Rasulullah sehari-hari dalam sirah nabawiyah itu harus pahami, sehingga kita bisa mengacu dari apa yang dikerjakan Rasulullah itu kita terapkan di diri kita, kemudian kita niatkan karena Allah Ta'ala. Nah itulah yang namanya cinta Rasul, itu seperti itu. Dia mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah, mengerjakan apa yang diucapkan Rasulullah itu dalam bicara, dalam berpikir, dalam kehidupan sehari-hari, itu kita coba kerjakan seperti itu. Kerjakan karena Allah, kan itu ya, sehingga itu akan menjadi amal soleh. Jadi untuk melakukan perbuatan dosa harus punya rasa takut, sehingga kita ada rem karena Allah, iman kepada Allah Ta'ala. Orang-orang atau termasuk kita lah berharap akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Banyak orang yang melakukan cara dengan berusaha tidak melakukan suatu perbuatan tidak baik. Boleh. Ya, karena kan kematian itu tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan. Jadi khawatir saat berbuat tidak baik itu datanglah hari kematian itu, gitu Ustaz. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana cara supaya menumbuhkan rasa takut akan berbuat dosa. Itu kan baru berbentuk amalan perbuatan, Ustadz. Adakah doa yang bisa kita panjatkan pada Allah sehingga menumbuhkan rasa takut berbuat dosa dan taat pada Allah, Ustaz? Ya, doanya kalau saya ya ringan-ringan aja. Ya Allah, kuatkan imanku, taatkan aku padamu, dan aku mohon kalau Engkau izinkan jadikan aku soleh di hadapanmu walaupun aku masih belajar. Nah, tadi meminta untuk dikuatkan iman masih boleh ya Ustaz? Boleh, karena memang itu adalah akhirat, boleh. Oh begitu. Kuatkan iman, mengerti tauhid, bertakwa pada Allah Ta'ala. Makanya kalau kita untuk takut melakukan dosa, ya ingatlah ada malaikat atid di sebelah kiri kita yang selalu mengawasi. Dan malaikat atid itu nanti akan dilaporkan setiap saatnya, setiap harinya, untuk agar nanti Allah memberikan ujian sesuai dengan apa yang dilakukan. Seperti itu aja, sesuai. Nah, nanti kalau dia diberikan pada Allah Ta'ala, dia tidak sadar kalau itu dari musibah, dari dosa, dia tidak mohon ampun, dia tidak mohon, nanti kan sampai ke akhirat itu catatannya ya memang dia nggak ngerti bahwa yang diberikan ujian selama ini kepadanya itu karena dosa-dosanya. Ya akhirnya ya dibuka oleh Allah Ta'ala. Makanya sebelum itu dibuka oleh Allah Ta'ala di akhirat, ayo banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mau melakukan sesuatu perbuatan dosa, stop. Adakan lampu merah di depan kita. Remnya Brembo, rem keramik itu Brembo. Rem mana itu di mana-mana, mau di mulut di rem Brembo, di kaki di rem Brembo, di pikiran agar tidak suuzon rem Brembo, di mulut tidak gibah ya rem Brembo, banyak sekali. Ya seperti itu. Jadi kita belajar. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya Rabbal alamin. Allahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya dan kami yang ada di sini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.